Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Febrianti dari kelas 2H Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 205211290. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya mengenai tugas pengganti pertemuan ke-8, yaitu tradisi Islam Jawa. Nah, hasil wawancara saya ini yang akan saya jelaskan ini saya tambahi dengan atau saya campur dengan Kompasiana Beyond Blogging yang membahas tentang sinkretisme Islam pada upacara ritual sarapan atau Yakawiyu di Klaten. Nah, hal ini saya lakukan dikarenakan ada beberapa subjek seperti nama dan lain-lain. Nah, dilupakan oleh narasumber saya. Maka dengan itu, untuk melengkapi hasil wawancara saya ini, saya menambahkan dari hasil yang telah ditemukan oleh Kompasiana tersebut. Di sini lebih tepatnya saya mengambil tradisi Islam Jawa, yaitu bernama Yakawiyu atau juga disebut sebagai sarapan di Jatinom. Nah, upacara ini lebih dikenal dengan sebaran apem di Komplek Makam Kyai Ageng Gripi, Jatinom, Klaten. Pada dasarnya masyarakat mempercayai bahwa apem tersebut membawa kesejahteraan bagi mereka yang berhasil mendapatkannya. Sejarah ritual ini berawal dari pembagian kue apem Ki Ageng Gripi pada 15 Safar tahun 1511 Hijriah. Pada waktu itu Ki Ageng Gripi baru saja pulang dari Mekah setelah menunaikan rukun Islam yang ke-5 dan membawa oleh-oleh kue apem. Nah, penyebaran apem ini dilakukan Ki Ageng Gripi seusai sholat Jumat. Sebelum oleh-oleh dibagikan kepada para tetangga, dia memanjatkan doa lebih dahulu agar mendapatkan berkah. Kemudian baru setelah itu apem tersebut disebarkan kepada masyarakat atau kerabat tetangga yang jumlahnya banyak. Biasanya upacara ini diadakan dengan pembukaan pada hari Kamis seminggu sebelum acara kirap diadakan. Lebih tepatnya itu semisal bulan April ini adalah bulan Safar, maka jadi misal Kamis kemarin itu diadakan seperti acara pembukaan. Nah, acara pembukaan ini dilakukan di kantor kecamatan, lebih tepatnya kantor kecamatan Jatinom. Nah, biasanya diisi dengan pentasan reog, tarian, kemudian drum band seperti arak-arakan masyarakat seperti itu. Kemudian acara itu dilanjutkan pada hari keesok, seminggu setelahnya. Jadi minggu besoknya itu akan diadakan seperti acara kirab budaya. Seperti kalau saya pribadi pernah ke sana itu seperti kayak pertunjukan kirab budaya ya, seperti ada misalnya ada wayang, ada tarian-tarian daerah seperti itu. Intinya seperti kirab budaya. Nah, maka dari itu biasanya orang-orang itu orang Jatinom lebih tepatnya menganggap bahwa bulan Safar ini melebihi dari bulan Lebaran, karena menurut narasumber saya, yaitu bapak saya, dia mengatakan kalau justru pada saat Lebaran itu malah warga atau penduduk yang ada di luar kota yang merantau itu justru tidak pulang ke rumah, namun saat Safar ini malah justru pada pulang ke rumah untuk silaturahmi dengan keluarga serta mengikuti tradisi ini.
Oleh karena itu biasanya karena rumah saya di Solo, jarak ke Klaten itu mungkin dekat, ya sedikit dekat, maka biasanya bapak saya mengajaknya itu pada hari Kamis malam. Biasanya kan sampai sana malam itu nonton wayang dulu dan lain-lain, melihat budaya rakyat setempat, pertunjukan rakyat setempat, lalu tidur di rumah saudara. Keesokan harinya barulah itu dilakukan pada hari Jumat, lebih tepatnya dilakukan sebaran apem atau upacara inti dari adat ini. Nah, karena bertepatan pada hari Jumat, perayaan ini dilakukan setelah sholat Jumat. Jadi tapi tepatnya tempatnya ini ada di Ororo, sebelah selatan makam Ki Ageng Gripi Jatinom. Jadi secara tempat itu tuh ada sebuah masjid rakyat setempat. Nah, setelah melewati masjid tersebut, kita akan melewati sebuah makam. Nah, konon makam Ki Ageng Gripik ini terdapat di sekitaran atau komplek makam tersebut. Lalu setelah itu kita melewati sebuah tangga yang lalu kemudian mengarah ke bantaran sungai. Tapi sungainya itu seperti ada lahan dulu baru sungai. Nah, sebelum sungai itu terdapat 2 menara. Nah, menara inilah yang disebut Ororoni. Menara ini dapat dinaiki oleh orang. Jadi apem yang dikumpulkan warga itu akan dijadikan gunungan, kemudian dibawa naik ke itu Ororo tersebut atau menara masjid tersebut. Meskipun tradisi ini tidak ada dalam ajaran Islam, namun tradisi ini tetap tidak dihilangkan oleh ulama atau mubalik setempat, karena seperti adanya rasa menghargai tradisi warga setempat kan. Namun tradisi ini diwarnai oleh para mubalik atau ulama tersebut dengan unsur-unsur agama Islami, seperti sebelum dilakukan acara tersebut karena hari Jumat, dan ini pasti hari Jumat, jadi warga yang laki-laki yang beragama Islam dianjurkan untuk sholat Jumat terlebih dahulu. Setelah selesai, masyarakat perempuan yang Islam juga dianjurkan untuk sholat zuhur dulu, barulah dimulai acara tersebut. Jadi sebenarnya acara ini tidak hanya masyarakat sekitar, namun terkadang ada banyak juga dari masyarakat kota lain, karena acara ini cukup terkenal juga di daerah Jawa. Nah, kemudian sebelum diadakan sebaran juga, para ulama ini menyusun apem-apem dari warga itu menjadi sebuah gunungan atau ditumpuk seperti gunung. Kemudian apem ini dibacai doa seperti yang dilakukan oleh Ki Ageng Gripi terdahulu, yaitu didoai agar memiliki keberkahan di dalamnya. Setelah itu barulah apem ini dilanjutkan atau dibawa ke menara-menara masjid itu atau Ororo tersebut. Saat dibawa naik ke menara tersebut, para ulama juga diiringi dengan sholawat Nabi dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Itu tadi hasil wawancara dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.